ketika mengingat lagi romansa masa lalu yang membuat sakit banget itu pada saat momen-momen yang bagaimana? Aku nangis dulu nih. Nangis lah. Beberapa waktu yang lalu kami selalu tuh satu keluarga. Setiap bulan kami tuh selalu sempatkan untuk kami berkumpul. Kami makan bersama gitu kan, dan di situ kami saling bully, kami saling ejek, kami saling bercerita. Pokoknya apapun yang anak ingin ceritakan, apapun yang anak ingin bully terhadap kami pun sebagai orang tua, itu terjadi di arena ketika kita makan malam itu. Dan itu merupakan momen-momen yang membuat kami saat ini tuh sangat kehilangan sekali gitu kan, karena ada satu yang tidak ada gitu. Tetapi ya akhirnya tuh digantikan oleh cucu kan, yang membuat kami sekeluarga juga terhibur gitu. Tapi momen yang paling membuat saya apa ya ketika beliau menenangkan saya di saat saya ada masalah. Beliau itu selalu mencoba mengarahkan saya untuk selalu berpikir positif. Sejahat apapun orang yang lakukan kepada saya, beliau selalu memberikan satu pengharapan bahwa ini sudah selesai, ke depan akan lebih baik, karena mama pasti bisa. Dan proses ketika banyak sekali pengalaman, ketika saya ditinggalkan dan segala macam, ada satu pesan dia, sama seperti Bunda. Dia coba pesan gini, ditinggalkan itu biasa mah, ditinggalkan biasa, tetapi menjalin silaturahmi itu luar biasa. Tetaplah untuk menjalin silaturahmi walaupun kau ditinggalkan. Beliau tuh orangnya sangat sabar, tidak pernah marah, tetapi sekali marah tuh gebrak meja. Nah itu yang kita kangenin. Berarti intinya kangennya itu karena nggak ada lagi suara gebrakan meja. Iya betul gitu. Jadi kadang-kadang anak saya suka ngagetin, "Brak, kenapa sih?" "Enggak, kangen papa aja, gebrak meja," kayak gitu. Jadi yang cukup saya rindukan itu adalah bagaimana ketika saya ada masalah tuh ada orang yang bisa menjadi tumpuan saya untuk saya curhat ataupun saya berkeluh kesah di situ. Dan sekarang saya harus melakukannya sendiri, saya harus mengolahnya sendiri, dan semesta memampukan saya untuk di situ. Dan itu terlihat. Ya, semua orang katanya ini. Semoga benar. Jadi Tuhan itu memberikan sesuatu itu memang udah sesuai dengan kapasitasnya. Jadi porsinya itu udah diukur gitu. Udah benar-benar sesuai dengan kapasitasnya. Dan setiap orang punya masalah, setiap orang punya problematikanya sendiri, setiap orang itu punya kesakitannya sendiri, dan setiap orang itu harus berjuang untuk menyembuhkan banyak luka batin dalam kehidupannya. Ya memang kehilangan suami itu ibarat, kalau kata Anang nih ya, pinjam kata Anang Hermansyah, itu katanya separuh jiwaku pergi, katanya gitu. Ya, benar begitu? Betul. Itu yang dirasakan? Itu pengalaman dan itu kenyataan. Itu pengalaman dan itu kenyataan. Aku jadi bertanya, aku kok enggak ya? Wah, kayaknya ada yang salah dengan diriku. Itu kenyataan, dan benar-benar separuh nyawa saya, separuh jiwa saya itu hilang. Gitu ya? Iya, hilangnya tuh karena kita tuh kebiasaan selalu kemana-mana tuh kan berdua, Bunda. Kadang-kadang kalau tengah malam anak-anak udah tidur gitu, ngopi yuk, kita langsung pergi berdua gitu, hanya sekedar untuk ngobrol ataupun ngomongin apa. Jadi kebersamaan kami itu kalau boleh dibilang apa ya, bucin bukan bucin sih, karena sama-sama bucin kita berdua. Istilah yang dipakai kekinian banget ya. Kita sama-sama saling membucin sebenarnya, gitu. Seperti itu. Ya mungkin itu yang bikin lukanya dalam banget. Betul, gitu. betul. Mungkin ya gara-gara itu.
Kalau aku tidak mengalami fase itu karena aku dengan suami itu udah terbiasa berjauhan karena bisnis kami yang mengharuskan seperti itu. Jadi ketika beliau harus berpulang ya udah biasa aja, kerasanya ya beliau lagi entah di Kalimantan, entah di Jakarta. Terbiasa berjauhan ya, karena Bunda, udah ya. terbiasa berjauhan. Cuman yang ada terasa kurang dan ada terasa hilang itu biasanya tiap hari ada yang nelpon, tiap hari ada yang kepo di mana, ngapain, sama siapa, nanti pulang jam berapa ya, kayak gitu-gitu ya, pertanyaan-pertanyaan standar seperti itu sih ngerasa ada yang kurang tuh dalam keseharianku. Tapi kalau yang kehilangan banget, yang sakit banget itu enggak ya, mungkin karena situasinya beda ya. Kalau Mbak Lia kan kemana-mana berdua, jaga pameran berdua, hadir di sebuah acara berdua. Aku udah terbiasa sendiri gitu, kemana-mana dan melakukan aktivitas apa saja aku udah terbiasa sendiri ya, mungkin bedanya itu ya. Terus sekarang apakah masih merasakan kesakitan yang sama? Terkadang ketika terbersit atau mungkin karena apa ya, soalnya kalau kadang pas ketemu di mimpi itu ya Bunda yang bikin mangkal ya, kalau keinginan ketemu di mimpi gitu kan, kangen-kangenan, yang ada itu cuma berantem, kan bikin jengkel. Sekalinya ketemu di mimpi tapi berantem, itu momen yang luar biasa, momen yang sangat jarang terjadi, tapi begitu ketemu malah berantem, mesti berantemnya gitu kan, sampai kadang-kadang kenapa sih kita tuh kalau ketemu kok berantem gitu kan. Tetapi ya udah gitu kan, dalam artinya mungkin dulu kita nggak pernah berantem kali ya, makanya sekarang ketemunya berantem mulu gitu kan. Dan itu kadang-kadang terbersit ketika anak-anak mereka mengalami kerinduan sama papanya gitu, dan mereka juga terus terang kadang-kadang tengah malam mereka menghampiri saya di kamar gitu kan, terus peluk saya, "Mah, aku kangen papa." Ya udah, kamu kalau mau nangis aja, kamu nangis aja sepuas-puas kamu gitu. Saya peluk mereka gitu kan, saya biarkan mereka menangis untuk mereka bisa mengeluarkan emosionalnya seperti apa. Jadi prosesnya memang terkadang terbersit, mengingat apalagi kalau melihat abu kremasinya. Kebetulan abu kremasinya saya simpan di kamar, jadi saya tetap tidur berdua Bunda, jadi saya tidak terpisah lagi, tetap tidur berdua dengan beliau, walaupun yang satu di meja, yang satu di tempat tidur. Wujudnya udah beda. Itu, tetapi tetap kapanpun itu, bahwa saya merasa beliau tidak meninggalkan kami. Beliau hanya berpindah tempat untuk menjemput kesembuhannya dan lebih bahagia di sana, lebih damai di sana, karena saya yakin dia tetap ada di hati kami. Betul, sepakat. Teman kehilangan itu memang menyakitkan ya. Tapi sejatinya ya itu tadi, kematian itu tidak seharusnya membuat kita terpuruk berlama-lama. Karena sebenarnya kematian itu hanya perpindahan dimensi ya. Raganya memang tidak ada, tapi rasanya masih ada. Itu kita masih bisa simpan kapan aja, selama yang kita mau. Betul ya, selama yang kita mau. Nah, kita sebagai perempuan itu harus menyiapkan banyak hal, ya kan? Karena ada dua kemungkinan. Ujung dari pernikahan itu hanya ada dua, ditinggalkan atau meninggalkan, entah karena sebab kematian ataupun perceraian. Ya, perempuan ini harus kuat, perempuan ini harus siap dengan segala kemungkinan itu. Jadi dibutuhkan mental yang kuat, pikiran yang sehat, hati yang lapang, dan merdeka secara finansial. Betul ya? Betul. Karena rata-rata keterpurukan yang terlalu dalam itu karena perempuan itu tidak merdeka secara finansial. Itu harus dipersiapkan para puan di luar sana.
ketika Anda memasuki gerbang pernikahan, Anda harus mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan. Oke, semoga obrolan kami, Mbak Lia, maaf aku sudah membuatmu berderai air mata. Semoga obrolan kami bermanfaat. Udah tak tahan loh bendungannya lu jebol juga. Semoga obrolan kami bermanfaat dan bisa menginspirasi puan di luar sana. Dadah.